مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil 'ilmi wal 'amal wa zayyinna bil ikhlasi wa syirki wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asibna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa saffi qulubana min al-hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di majelis ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pada minggu yang lalu telah kita jelaskan di dalam pembukaan majelis dan juga permulaan di dalam sebagian kemaksiatan mata, diantaranya melihat perempuan yang bukan mahramnya. Begitu juga perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram, dan juga memandang atau melihat aurat. Fayahrum nadharur rajul ila syai'in min badanil mar'atil ajnabiyyah ghairi halilati, dan diharamkan bagi laki-laki memandang sesuatu dari badan perempuan yang bukan mahramnya, selain daripada perempuan yang dihalalkan kepadanya seperti istrinya dan juga pembantu atau hamba sahayanya atau budak perempuannya. Kemudian wa yahrum 'alaiha kashfu syai'in min badaniha bihadrati ma yahrumu nadharuhu ilaiha, dan juga diharamkan bagi perempuan yang bukan mahram, ya, atau perempuan asing, atau perempuan yang kita tidak kenal, atau perempuan yang tidak ada tali hubungan mahram dengan kita. Diharamkan bagi perempuan tersebut untuk membuka sesuatu dari badannya atau membuka sesuatu bagian dari badannya di hadapan orang yang diharamkan untuk melihat kepadanya, kepada si perempuan ini. Jadi perempuan tidak boleh membuka sedikit pun bagian dari tubuhnya di depan laki-laki yang bukan mahram atau siapapun, ya, nggak boleh, haram, ya. Apalagi muslimah, haram. Zaman sekarang, ya, mereka pakai apa? Fitnah, ada mau fitnah muslimah. Jadi pakaiannya pakaian muslimah, tapi menjatuhkan harga diri muslimah. Justru seorang muslimah itu mahkotanya mereka, harga dirinya mereka itu pakaiannya mereka, ya, yang menutupi daripada auratnya. Itulah kemajuan zaman. Kalau orang-orang barat mengatakan kemajuan zaman bagi wanita itu semakin pendek pakaiannya, maka semakin modern, ya. Padahal hal tersebut bukan kemajuan zaman, bukan kemajuan modern, tapi kemunduran.
Tadinya pakai baju jadi kagak pakai baju, itu kan mundur, bukannya maju. Ya, tapi Islam mengajarkan yang tadinya kasyifat, terbuka auratnya, diperintahkan untuk ditutup auratnya, ditutup serapat-rapat mungkin. Nah, itu ajaran Islam, itu baru namanya maju, bukan kemunduran. Kemunduran yang tadi pakai pakaian jadi nggak pakai pakaian. Tapi kalau kemajuan yang tadinya pakai pakaian, ya, nah memakai pakaian yang lebih sopan lagi, ya, itu namanya kemajuan. Jadi bagi perempuan yang bukan mahram, dia tidak boleh membuka bagian dari tubuhnya di depan, ya, orang yang diharamkan untuk melihatnya. Wattafaqal muslimun ala mar'in nisa min khuruji kasyifatil wujuh. Nah, ini sepakat muslimin, sepakat ulama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi perempuan keluar dari rumahnya membuka wajahnya. Ya. Jadi kalau ada orang perempuan yang sudah hijrah atau sudah memperbaiki dirinya, kemudian ditutup wajahnya memakai cadar, ya, nah, jangan dihina, jangan direndahkan, ya, memang itulah perintah daripada agama seperti itu, ya. Tapi kalau belum bisa pakai cadar, tapi dengan pakai pakaian yang sopan, ya, memakai pakaian sopan di negara tersebut, ya, negara kita pakaian sopan, pakai jilbab, pakai baju panjang, itu sudah disebut dengan sopan tanpa adanya fitnah, ya boleh aja, ya, selama itu tidak menimbulkan fitnah. Kalau pakai pakaian muslimah biasa di Indonesia, udah pakai jilbab rapi, udah pakai pakaian panjang rapi, tapi adanya fitnah itu ada yang kodain dan lain sebagainya, nah itu sudah harus ditutup, sudah harus menghindarkan dirinya dari fitnah. Jadi sepakat muslimin, ulama muslimin mengatakan perempuan dilarang untuk keluar, ya, dengan membuka daripada wajahnya. Wa alam anna nadhar al-mamsuh wa huwa tawashi ila al-mar'ati al-ajnabiyyah kan nadhir rajulin ila maharimihi ila al-aktsarin. Nah, di sini ada beberapa keterangan mengatakan, ketahuilah bahwa memandang orang yang mamsuh, apa itu mamsuh? Wa huwa tawashi ila al-mar'ati ajnabiyyah. Mamsuh itu seperti di orang yang dikebiri, ya, orang yang dikebiri, ya, bukan hanya hewan aja dikebiri, hewan dikebiri, ya, supaya dagingnya lebih banyak. Nah, itu bisa, boleh dikebiri, boleh. Hewan kebiri boleh nggak dijadikan kurban? Boleh dijadikan kurban, bukan dicacat, tapi justru menambah dagingnya, ya. Salah satu tujuan berkurban kan membagikan daging hewan kepada muslimin. Nah, kan yang dibagikan dagingnya, ya. Jadi kalau ada hewan kurban yang dikebiri, kemudian dengan badan yang besar dijadikan hewan kurban, dipotong kemudian dibagikan, boleh. Hewan kurban boleh dijadikan, hewan kebiri boleh dijadikan kurban. Kan salah satu yang tidak diperbolehkan dijadikan kurban kan hewan yang kurus, yang nggak ada dagingnya, ya. Kalau orang berkorban dengan hewan yang kurus nggak ada dagingnya, yang mau dibagiin apaannya? Masa iya tulangnya doang orang mau dibagiin? Tulang sama dagingnya di pinggir-pinggiran tulang, tapi justru dagingnya, ya. Nah, memandang kepada orang yang dikebiri bagaimana? Ya, laki-laki yang dikebiri memandang kepada perempuan, ya, perempuan yang bukan mahramnya. Karena nadhari rajuli ila maharimihi indal aktsarin. Menurut para ulama, paling banyak pendapatnya ulama, kalau ada laki-laki yang dikebiri, dia memandang perempuan, melihat perempuan yang bukan mahramnya, itu sama seperti memandang seorang laki-laki kepada mahramnya sendiri, ya.
Nah, makanya orang kalau udah dikebiri biasanya nggak ada syahwatnya dia. Nggak ada bangkit syahwatnya itu nggak ada. Jadi menurut kebanyakan para ulama ya sama. Walaupun laki-laki ini bukan mahram artinya nggak ada hubungan mahram dengan perempuan. Ya tidak ada hubungan mahram dengan perempuan. Maka kata kebanyakan para ulama hukumnya sama seperti seorang laki-laki melihat mahramnya. Jadi nggak ada nggak ada keharaman. Ya kalau dia dikebiri. Nah, apa contohnya laki-laki yang dikebiri? Itu ada olahraga namanya sumo. Ya, olahraga Jepang tuh sumo kan badannya gede-gede. Nggak ada orang normal badannya segitu nggak ada. Itu biasanya mereka itu dikebiri. Atlet-atlet sumo itu dikebiri dia. Ya, jadi nggak punya syahwat, nggak bisa punya keturunan. Ya, bisa begitu badan bisa besar. Orang normal nggak mungkin punya badan seperti itu, nggak mungkin. Ya, jadi seperti itu. Jadi menurut kebanyakan para ulama memandang laki-laki yang dikebiri kepada perempuan yang bukan mahram hukumnya seperti memandang laki-laki kepada mahramnya. Wa alaihi yahmilu qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ya. Dan pelayan-pelayan dari golongan laki-laki tua yang tidak ada lagi syahwat kepada seorang perempuan, sama aja. Kalau misalkan ada perempuan punya pelayan, ya punya pelayan laki-laki udah tua, udah nggak peduli lagi sama perempuan, udah nggak ada syahwat lagi dengan perempuan, udah nggak ada lagi syahwat lagi dengan perempuan. Nah, sama seperti tadi itu hukumnya laki-laki yang dikebiri ketika memandang perempuan yang bukan mahram sama seperti laki-laki memandang perempuan mahramnya. Ya. Wagil innahu kal fahal ma'al ajnabiyah. Ada lagi mengatakan enggak, ya, seperti itu dikaitkan seumpama seperti laki-laki jantan bersama perempuan yang bukan mahram. Ya. Wa li'annahu la yuhilu nikahuha, karena tidak dihalalkan untuk menikah dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ya, jadi kalau ada laki-laki tua yang melayani atau menjadi pelayan bagi perempuan, ya ada yang memperbolehkan. Kenapa? Karena laki-laki tua itu udah nggak ada syahwatnya lagi, ya, udah nggak ada udah nggak ada ketertarikan lagi dengan perempuan. Ada lagi mengatakan enggak, sama aja. Walaupun itu pelayan udah tua, tetap aja, ya, nggak boleh haram untuk memandangnya dengan pandangan syahwat walaupun itu udah tua. Qala Nawawi al-Mukhtar fi tafsir ghairu ilal irbati annahu mughaffal ladzi la yakfuru alladzi la yaktarif linisai wala yastahihin. Ghair ulil irbati di dalam firman Allah tadi, ya, di dalam surah An-Nur ayat 31, wa ta'awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Apa maknanya ghairi ulil irbati? Ya, maknanya ghairi ulil irbati artinya laki-laki yang sudah tidak ada kepedulian kepada perempuan. Wala yastahihin, udah enggak ada gairah lagi dengan perempuan. Ada masanya laki-laki itu sudah tidak ada gairah lagi dengan perempuan. Nah, yang kayak begini udah nggak ada peduli lagi, udah nggak ada ketertarikan lagi, udah hampa, ya. Nah, ini kalau misalkan ada perempuan yang menjadikan dia sebagai pembantunya, nah itu boleh. Ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kata galahu Ibnu Abbas wa ghairuh. Perkataan Imam Nawawi ini
sama seperti perkataannya Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wa'lam ana man jabba zakarahu faqat aw salat khasitahu faqat wal anin wa syekhil harami hukmuhu hukmul fahal apada darikal hisni. Ya, ketahuilah siapa orang yang mengkebiri dirinya dengan memotong zakarnya. Misalkan ada orang yang memotong sendiri zakarnya atau dikebiri. Ya, dikebiri kan begitu. Ada yang zakarnya dipotong, ada bijinya yang dipotong. Ya. Nah, ketahuilah siapa orang yang memotong, laki-laki yang memotong zakarnya atau mengebiri dirinya. Au salat khasitahu, atau memotong buah zakarnya. Wal anin, atau laki-laki yang impoten, berdiri. Wa syekhul haram, atau laki-laki yang udah tua. Ya, laki-laki yang udah tua. Apa hukumnya? Kata Imam Hasni mengatakan hukumnya itu seperti hukum orang asing, atau hukumnya seperti hukum jantan. Walaupun dia udah dikebiri, tetap aja hukumnya jantan. Haram melihat perempuan yang bukan mahram, haram tetap. Ya, haram. Berdua-duaan haram, bukan berarti mentang-mentang udah dikebiri, boleh deh berdua-duaan dengan perempuan, khalwah dengan perempuan yang bukan mahram, melihat perempuan yang bukan mahramnya, tetap nggak boleh. Hukumnya sama aja seperti hukum laki-laki jantan. Ya, sebagaimana laki-laki jantan yang normal, nggak boleh tetap. Ya, walaupun dia impoten, walaupun orang laki-laki yang udah tua, umur 60-an, ya, dan orang nggak tahu, setan itu kan bisa aja ngegoda orang, ya, karena syahwat ini nggak kenal umur, syahwat nggak kenal umur, mau umur berapa juga, kalau lagi syahwatnya bangkit, ya bangkit, nggak ada yang bisa mengalahkan kecuali kalau dirinya tenang, ya. Kecuali kalau dirinya tahu tentang hukum-hukum syariat Islam. Nah, wa yahrum alaihi ar-rajul wa 'alaiha al-mar'ah kashfu syai'in mimma baina surati wa rukbati bi hadratil matla'il ala aurati walau ma'jins. Dan diharamkan bagi laki-laki dan juga diharamkan bagi perempuan untuk menyingkap atau membuka sesuatu di antara pusar dan dengkulnya di depan orang yang suka mencari-cari kejelekan orang lain atau orang yang suka membicarakan aurat orang lain. Nggak boleh. Dari pusar sampai dengkul, ini batasan tidak boleh dibuka, haram. Bagi siapa? Bagi laki-laki ataupun perempuan. Apalagi kita tahu, wah, bersama kita ini ada orang yang suka ngomongin, orang yang kan macam-macam manusia. Nah, ini orang suka kalau dilihat diomongin ke orang lain, sering apa yang dilihat diomongin ke orang lain. Nah, nggak boleh, haram untuk membuka di hadapan ini orang antara pusar dengan dengkulnya, bagi laki-laki dan perempuan. Kadang bukan hanya perempuan aja yang begitu, yang suka mulutnya, apa tuh namanya kalau orang sekarang bilang mulutnya bocor, apa aja diomongin. Nah, nggak boleh. Bukan hanya perempuan aja, laki juga kadang ada kayak begitu. Ya, nah kita nggak boleh membuka sedikit pun antara pusar dengan dengkul, antara pusar dengan dengkul kita, tidak boleh dibuka. Walau ma'ajins, walaupun satu jenis sama kita, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Wa mar'atu ma'amithliha, laki-laki dengan sejenisnya, perempuan dengan sejenisnya, tetap nggak boleh membuka antara perut dengan dengkulnya dia, tidak boleh dibuka. Ini kan sesama kita laki-laki, perempuan juga sesama perempuan, tetap nggak boleh. Wa mahramiyah wa huwa man hurima nikahu ahaduhuma 'alal akhar ghaira halilihi, ya ghaira halil, ya. Dan juga tidak boleh juga membuka antara perut dengan dengkul
bagi laki-laki dan perempuan di hadapan mahramnya. Di hadapan mahramnya nggak boleh. Ibu di hadapan anaknya nggak boleh. Anak di hadapan ibunya nggak boleh. Ini depan mahram, yang tadi bukan mahram. Ini di depan mahram nggak boleh. Anak perempuan dengan bapaknya nggak boleh. Antara pusar dengan dengkul itu nggak boleh dibuka, haram. Ya, atau paman dengan keponakannya nggak boleh. Ya, keponakan dengan bibinya nggak boleh. Saudara ayahnya atau saudari ibunya, saudara ibunya atau saudari daripada ayahnya nggak boleh. Yang disebut dengan mahram itu tidak boleh. Ya, membuka antara perut pusar dengan dengkul bagi laki-laki ataupun perempuan. Tapi kan ini mahram saya, nggak boleh, tetap nggak boleh, haram. Ini yang bicara agama, ya, yang bicara syariat Islam, bukan kita yang bicara, atau bukan ulama yang bicara, atau bukan ustadz yang bicara. Yang bicara agama. Kalau udah larang itu pasti ada apa itu namanya, pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Kayak perempuan, ibu-ibu, nenek-nenek, ya, umur 60-an, 70-an, kadang-kadang pakai dasar, ya, pakai dasar doang, ya, auratnya kemana-mana, dasarnya dasar yang kecil. Nah, disuruh tutup, dibilang, saya kan udah tua, siapa yang mau lihat saya? Ini kan bukan masalah tua, ini masalahnya agama yang bicara, bukan masalah tuanya, ya, tapi masalahnya agama yang berbicara untuk menutup aurat, ya, bukan masalah tua, mau muda, tetap apa yang agama perintahkan jalanin, ya, harus jalanin, gitu. Khairu halil, kecuali kepada orang yang telah dihalalkan baginya. Nah, itu boleh. Seperti apa? Seperti kemarin suami sama istrinya boleh. Nah, itu udah halal. Ya, wasayyid, begitu juga tuan dengan budaknya. Boleh menyingkap antara pusar dengan dengkulnya, boleh. Kalau dengan orang yang telah dihalalkan baginya boleh. Ya, tapi yang tidak dihalalkan baginya tidak diperbolehkan, haram. Wa yahrumu alaihima ar-rajul wal mar'a kasfu saw'atain wal al-ghabulu wad dubur. Dan juga diharamkan bagi laki-laki dan diharamkan bagi perempuan untuk membuka saw'atain. Apa saw'atain? Dua kelaminnya, kelamin depan dan juga kelamin belakang, haram dibuka bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Al-bubul, kemaluan depan, ad-dubur, kemaluan belakang. Fi khalwati, ya, dalam khalwah itu dalam kesendirian, gak ada orang lain, walaupun di kamar gak ada orang lain, tetap nggak boleh membuka kemaluan depannya dan juga kemaluan belakangnya, harus ditutup, walaupun mungkin nutupnya dengan anduk yang pendek, mungkin anduknya di atas di atas dengkulnya atau di bawah pusernya, tetap harus ditutup, nggak boleh dibuka, ya, tidak boleh dibuka kemaluan depan dan kemaluan belakang, walaupun dia dalam keadaan sendiri di kamar sendirian, nggak ada siapa-siapa, tetap nggak boleh, ya, tetap nggak boleh. Jaga adab dengan siapa? Adab dengan Allah, adab dengan malaikat. Kalau misalkan kita lagi mandi kan memang harus terbuka, ya, beda orang dulu walaupun mandi tetap pakai kain deh, nggak mau kebuka auratnya, tetap nggak mau, walaupun dia lagi mandi di kamar mandi nggak ada orang, tetap dia pakainya pakai kain, nggak mau kebuka auratnya, pakai kain di mandi. Tapi kalau orang sekarang kan mandi kebuka semuanya. Seandainya memang harus membuka auratnya, maka baca la ilaha illa huwa, baca la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia.
nanti Allah Subhanahu wa taala tutupkan aurat kita untuk tidak dilihat orang, untuk tidak dilihat makhluk yang tidak kita lihat. Ditutup itu sama Allah. Kalau seandainya memang harus terbuka kayak mandi dan lain sebagainya, ngomongnya di dalam hati. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nanti Allah tutup itu. Jadi yang setan, jin, apa semua nggak bisa melihat aurat kita. Kalau seandainya harus terpaksa harus dibuka. Tapi kalau nggak ada keadaan terpaksa, nggak boleh membuka aurat, ya, atau membuka kemaluan depan dan juga kemaluan belakang di khalwah, dalam keadaan sendirian, tidur misalkan. Walaupun tidur sendirian di kamar, nggak ada siapa-siapa, tetap nggak boleh membuka kemaluan depan atau kemaluan belakangnya. Membuka, tapi kalau dia tidur sendiri pakai celananya celana pendek, nah itu boleh aja. Yang penting kemaluan depan sama kemaluan belakang nggak terbuka. Walaupun dia apa tuh namanya, dia pakai celana pendeknya tidak menutup auratnya dia, karena dia sendirian di kamar, ya nggak apa-apa. Yang penting kemaluan depan dan belakang itu harus ditutup, nggak boleh terbuka, haram, ya. Li ghairi hajah, tanpa adanya alasan yang jelas, tanpa adanya hajat. Illa li halil, kecuali bagi orang yang telah dihalalkan baginya, ya, min zauj wa sayyid, dari suami ataupun tuannya. Nah, itu boleh. Kalau antara istri sama suaminya ya boleh, ya. Antara budak dengan tuannya ya boleh. Tapi kan ada syaratnya itu, antara budak dengan tuannya. Kalau dia sudah menikah, budaknya budak sendiri, bukan budak pinjaman, bukan budak satu budak dimiliki oleh dua orang dan lain sebagainya. Itu udah dilewatkan. Ya, kecuali kepada orang yang dihalalkan baginya itu boleh. Ya. Amali hajah fayajuz kashfuhuma fiha walau li'anna gharad. Tapi kalau dia punya hajat, punya kepentingan, ya, dengan membuka kedua kemaluannya, memang diharuskan, boleh. Seperti apa pengobatan? Kalau dia lagi pengobatan, carikan dokter itu sesuai dengan jenisnya. Kalau kita laki-laki, dokternya laki-laki. Kalau yang sakitnya itu perempuan, maka dokternya perempuan. Jangan beda jenis. Walaupun misalkan satu jenis atau nggak ada dokter lain lagi kecuali beda jenis, harus ditemenin. Nggak boleh pasiennya sendiri, dokternya sendiri, nggak boleh. Harus ditemenin dengan mahramnya. Nggak boleh dilepas. Atau lagi bersalin misalkan, ya, lagi bersalin itu lagi melahirkan, nggak boleh ditinggal. Ya, yang mau melahirkan perempuan, dokternya laki. Nah, tetap harus ditemenin sama mahramnya, suaminya atau ayahnya atau saudarinya dia siapa yang perempuan, temenin. Begitu juga dalam keadaan berobat, nggak boleh ditinggal sendirian, harus ditemenin. Ya, misalkan nggak boleh. Ini peraturan rumah sakit atau peraturan tempat sini hanya pasien sendiri. Ya udah, nggak usah berobat di situ, cari tempat yang lain. Paksa buat harus nemenin, ya. Kalau nggak boleh juga cari tempat yang lain, ya. Amal dihaja fayadis, ya, katabrid wal igtisal wasyanati thawb minal adnas wal ghubar inda kansil bait, ya. Begitu juga misalkan contohnya, ya, seperti tabrid, udara yang panas, ya, kemudian dia masuk ke rumahnya nyalain AC. Kan kalau pakai baju panas kemudian nyalain AC sendirian dia, ya, dia boleh. Yang penting kemaluan depan dan kemaluan belakangnya ditutup. Kalau lagi cuaca yang panas, kalau kita kan panas, nggak terlalu panas banget, ya. Wal iktisal, atau lagi mandi itu, ya, tadi itu dikatakan, atau lagi mandi, ya. Wasyanati thawb minal adnas, atau sedang mencuci pakaian yang kotor. Kalau pakai baju rapi kan bajunya ntar takut basah,
kainnya takut basah, ya udahlah saya nyuci ini sendirian, gak ada orang, pakai celana yang pendek, nah, boleh aja ya, kalau lagi sendirian. Wal gubar indakan silbet, begitu juga sedang nyapu, ngebersihin rumah ya. Masa ngebersihin rumah pakai kemeja, pakai celana panjang, kan nggak mungkin ya. Nah itu boleh, apa tuh namanya, dia pakai pakaian yang pendek boleh, itu namanya hajat dengan ada alasan. Wa kadza yajuzu kashfuhuma inda halati jima, begitu juga diperbolehkan membuka dua kemaluannya kalau dia sedang keadaan jima, bersetubuh dengan istrinya. Khilafan lirasyidi, ya, tapi Imam Rasyid mengatakan nggak boleh, walaupun dengan istrinya tetap harus ditutup, paling nggak pakai selimut atau pakai apa ya, nggak telanjang bulat bener-bener ya, tapi pakai, kalau selimut misalkan tebal panasan, atau pakai kain yang tipis ya, nggak boleh terbuka semuanya. Wa zahiru ibaratul musannif ana auratul mar'a fi khalawati sawatan faqat karrajuli wa laysa kadzalik ya, bal auratul mar'ah qurratun kanat aw ammatun fi khalawah ma baina surati wa rukbatiha. Nah di sini penulis menjelaskan ya, rangkumannya, mengatakan bahwa aurat perempuan itu ketika dia sendirian, sawatani faqat, yaitu yang harus ditutup adalah kemaluan depan dan kemaluan belakangnya saja. Karrajuli walaysa kadzalik, begitu juga laki-laki ya, ketika dia dalam keadaan sendirian ya, tidak ada orang lain lagi, maka auratnya harus ditutup adalah kemaluan depan dan kemaluan belakangnya, walaupun cuma pakai celana pendek di atas dengkul. Nah, bal auratul mar'ah hurrah kanat aw amatan fi khalawah ma baina surati wa rukbah ya, begitu juga aurat perempuan yang merdeka dan perempuan budak ketika dalam sendirian atau tidak ada orang lain ya, maka auratnya yang harus ditutup adalah antara pusar sampai dengkul ya. Jadi pusar sampai dengkul itu ditutup, perempuan merdeka dan juga perempuan budak ya, ya. Itu pendapat. Jadi ada yang mengatakan tetap harus ditutup antara pusar dengan dengkul, ada mengatakan yang wajib ditutup adalah kemaluan depan dan kemaluan belakangnya ya, itu dalam keadaan sendirian. Ya, kalau dalam keadaan depan orang banyak tadi udah dijelaskan. Tsumma alam annahu idza kanat mar'atu amatan fa fiha aujah. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya perempuan itu budaknya itu budak perempuan, fa fiha aujah, maka ada beberapa rincian pendapat ulama. Faqala Rafi'i al-asah annahu yahrum nadhar ila ma baina suratiha wa rukbatiha wa fi ma siwa yukrah ya. Nah, kalau seandainya perempuan itu seorang budak, maka Imam Rafi mengatakan pendapat yang paling sahih adalah haram ya, haram melihatnya antara pusar dengan dengkulnya dia. Wa fi ma siwa yukrah, selain pusar sampai dengkul makruh ya, itu tuan kepada budak perempuannya ya, tuan kepada budak perempuannya, haram melihat antara pusar dengan dengkul, selain itu makruh. Wagil yahrum ma la yabdu halatul khidmah duna ghairuh, ada mengatakan haram ya, keadaan dia ketika membersihkan atau membantu, bagaimana pakaiannya seperti itu. Nah, selain daripada seperti itu haram. Misalkan itu rumah itu budak perempuan kalau lagi kerja ngebantu di dalam rumah dan lain sebagainya pakai pakaian daster, misalkan pakai pakaian sopan daster, ya udah itu aja. Selain lebih dari itu haram ya, atau di malam pakai yang lebih pendek lagi haram ya. Wagirinahu kal hurrah, ada mengatakan
Budak perempuan sama juga seperti perempuan yang merdeka, walaupun dia budak, tapi hukumnya sama seperti perempuan yang merdeka. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamamil qabul sallallahu insyaallah khairan wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarri jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina fid dini fil afiyah akrimna bika man fatahu wal mukh wa rasukh wa asal jasad wal qalbi wa akrimna bika min ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istighna lina suhtim lana wa husna fi khairin wa afiyah jamila shamila li khairat dunya wal akhirah. ولنا بمبلغ بن سبيل طاهر والمشيخ محمد نواوي الجافي الشافعي المدني الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.